Nanti karena abang udah nyebut-nyebut kasusnya temennya Bobby, Topan itu namanya. Topan Obaja gitu. Topan itu kan, ini kan KPK kan yang buka ya. Iya. Menurut abang ini akan berhenti sampai Topan aja, atau KPK akan mengusutnya lebih jauh, dimulai dari situ? Sebenarnya ada yang menarik ya, ketika Bobby sekitar April 2025 ya, dia diundang KPK tuh. Ada dokumennya tuh, coba dilihat deh. April 2025 dia ke KPK. Itu ngapain ya gitu? Nggak ada terungkap di permukaan mereka mau bicara apa gitu. Hanya Bobby, bukan gubernur-gubernur semua gitu? Iya, dia sendiri. Coba Pak, lihat Pak. Lihat apa namanya, itu mau bahas apa gitu. Karena 28 April 2025. Oke ya, clear ya, dia datang ya. Cuman nggak jelas ya ngapain ya. Bukan gue salah ya. Nah, sekarang pertanyaannya koordinasi adalah dan kolaborasi. Nah, koordinasi dan kolaborasi itu bahasanya memang selalu begitu. Bahasa dewa. KPK berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Keren banget ya. Ya karena gini, karena di daerah itu memang ada satu yang namanya koordinator wilayah. Koordinator wilayah KPK itu ada bicara pencegahan. Tapi setelah gua cross check ke sana juga enggak seperti waktu kami dulu lakukan. Koordinator wilayah itu bahkan menjaga orang-orang baik tetap baik tadi itu, bahkan masih masuk ke kabupaten kota. Ada orang-orang yang kemudian menjaga itu supaya tata kelola bisnis, terus kemudian pengadaan barang, pajak, dan semua itu supaya baik lah gitu ya. Ada 9 area disebutnya. Nah, kunjungan ini kalau saya pikir nih jangan-jangan ada kaitan yang kasus yang belakangan ini ya gitu. Karena gini, kalau ini produk OTT itu apa tadi, April? Tanggal 28 April. OTT-nya Juni kan, 3 bulan. Ya. Ini apa ya, maksudnya apa ya? Ada kaitannya nggak dengan itu gitu? Kalau nggak ada juga ngapain juga gitu? Tadi pertanyaan lo, kenapa daerah lain nggak dipanggil gitu kan? Ya itu makanya saya kan kembali lagi, bisa jadi jangan-jangan ini mitigasi gitu. Lo awas lo, kalau nggak ini kena lo. Bagian dari pencegahan ya? Ya bisa jadi, bisa itu sebenarnya kan. Makanya kemarin kan dia bilang walaupun itu masih dalam kontrak, waktu konferensi pers dalam kontrak belum terjadi penentuan katanya kan, tapi uang sudah diijon dulu kan belum ditentukan nih siapa pemenang ini, tapi uang udah jalan kan. Nah jadi ini pertanyaan kita yang menurut saya kembali lagi, common sense-nya di salah satu stasiun TV saya bilang, panggil deh 3 orang gubernur, suruh dia membedah kasus ini. Mungkin nggak Topan Obaja mengerjakan itu tanpa lapor gubernurnya dulu? Pasti mereka akan bilang, dengan uang kayak begitu, apalagi katanya di DPRD-nya juga jadi masalah itu pembahasannya, saya dengar uang itu. Nggak mungkin simpel itu. Pertanyaan tadi itu, ya memang kalau hukum harus patuh, hukum harus adil, hukum harus bermanfaat dan seterusnya itu, ya dia harus mengkelirkan itu. Ya. Terus orang bertanya ke saya, kapan dipanggil Pak Saud? Lu tanya gua. Ya jawabannya seperti yang bilang, mana gua tahu. Jangan tanya gua. Kok saya katanya gitu kan. Nah, maksudnya ya itu didalemin dong. Tetapi jangan-jangan juga Topan udah ngomong di dalam. Kalau nggak ngomong, ya susah juga, nggak mungkin dong. Pasti dia udah ngomong. Makanya saya bilang, kasih tuh ngomong Topan sekali-sekali doorstop sambil keluar, siapa tahu dia ngomong juga gitu. Kalau nggak ngomong tuh hak dia juga. Dan kalaupun umpamanya nggak menyebut siapapun, penyidik nggak perlu bantah-membantah. Penyidik yang baik itu nggak perlu membantah. Mana ada orang aling ngaku, selalu bantah kan. Sampai Mbak Pau bila perlu ya kan. Ya kan, sampai teman dia yang nyetir mobil, teman lu yang nyetir mobil tuh. Oh iya. Waktu Mbak Pau tuh kan. Oh iya. Ya kan? Betul. Temen deketnya dia. Lu satu kantor dulu. Lu yang ngianati gue ya. Teman kantor dulu. Jadi maksud saya, kolega. Jadi maksud saya nggak perlu pengakuan. Jadi kalau produk OTT itu sebenarnya itu kan sesuatu yang udah jelas. Di banyak tempat saya katakan, OTT tingkat menteri sama tingkat kepala daerah tingkat kesulitannya sama loh. Prosedurnya juga sama. Iya kan? OTT terhadap
si Topan ini dengan menteri sama tingkat kesulitannya menata operasinya, karena menit per menit harus dihitung dia kemana komunikasi, dia di sini mengeluarkan lagi istilah baru dari makan di kampung durian jadi makan di kampung rambutan gitu kan. Itu kan bahasa-bahasa itu kan butuh waktu tuh menerjemahkannya, apalagi nih gitu ya. Oh, lihat lagi, oh ya kampung rambutan tuh bener, sebenarnya mereka sepakat dengan ini tingkat kesulitannya sama. Jadi artinya jangan lu anggap OTT di Medan ini ya gitu aja. Enggak dong, nggak bisa. Bang, sebenarnya ketika KPK menyadap Topan misalkan ya, kan berarti kan komunikasi Topan ke kiri, ke anak buahnya atau ke atas ini ada semua dong. KPK bisa lihat dong semua. Ya. Sebenarnya kalau KPK mau serius sebenarnya bisa aja. Yes. Itu saya pikir udah di cloning juga. Apa namanya itu WA-nya udah di cloning lah. Kalaupun dia udah mulai hapus, mereka punya teknik untuk membuka kembali yang udah dihapus itu, kecuali umpamanya HP-nya udah beda gitu ya, diganti sama sekali gitu. Paling nanti mereka hanya bisa lihat cell location-nya, dari minta ke Telkomsel umpamanya pada tanggal ini di mana, ini kok selalu bertempat di keadaan yang sama, tanggal sekian lu berada di sel yang sama, ngapain lu di sana, ada nomor ini juga. Nggak ada Pak, itu HP saya dibawa maju dan saya yang bener aja orang kamu pegang. Ya makanya soal bantah-membantah itu penyidik itu udah paham loh. Mereka udah tahu lah kalau bantah-membantah itu nggak akan mengganggu mereka untuk kemudian kalau dia mau loh ya. Kalau nggak mau ya susah juga kita gitu. Berarti bahasa-bahasa jangan lupa kantong kreseknya dibawa. Mungkin untuk sekarang nggak kayak gitu. Udah modelnya nggak gitu loh. Lebih canggih kali ya. Jangan dia nanya AI dulu gitu kan. Cara supaya nggak ketahuan. Tetap dus. Tapi kalau AI yang lama dia nggak jawab ya, dia nggak mau kan. Nggak mau. Saya nggak mau dia ngajarin yang jelek, dia nggak mau gitu. Cara bagaimana tidak terendus KPK? Enggak, jangan begitu. Saya sedang main-mainan begini, bagaimana ini? Kamu jangan bilang anti korupsi. Dia udah didesain untuk nggak mau jawab gitu. Nggak, pasti dia nggak jawab. Bahkan dia bilang saya nggak boleh melakukan itu gitu kan. Sebagai pengganti dus durian, lebih enak ganti apa? Oh iya, bikin aja tali rapia. Paling common itu dus mie instan. Dus mie instan. Paling gampang, warung sebelah ada. Iya. Oke. Aduh, 2 minggu ini ya sakit kepala bisa Mas Kang. Nah, kalau kita kira-kira berarti menurut Bang Saud kasus Topan ini akan berlanjut ke atas atau akan berhenti hanya di Topan gini ya, aja? Bang Saud, tolong jawabnya 2. Secara seharusnya. Lu ngetes kejujuran gua nih. Enggak, ini tolong jawabnya 2. Secara seharusnya atau secara lumrahnya? Lumrahnya. Sesuai dengan kondisi perpolitikan Indonesia. Enggak mungkin dia memutuskan sendiri, itu pastilah. Sangat common sense, itu uang besar untuk skala daerah. Iya kan, 200 segala itu kan. Dan kemudian red flag-nya itu bendera merahnya kan dia udah satu off-road yang katanya naik mobil bersamaan, yang pemenang itu ada di depan, ngapain juga gitu. Jadi itu sangat telanjang banget. Enggak, saya harus ngarahin. Ya ngarahin, kenapa dia yang lu bawa, kenapa yang lain? Lihat siapa yang melakukan penawaran segala macam. Jadi menurut saya kalau memang kita mau menindaklanjuti ini tanpa juga kita praduga bersalah, itu sebenarnya haknya penyidik. Kalau enggak, karena orang selalu kadang salah tafsir ya mengenai praduga tidak bersalah. Ya kita karena menduga dia salah makanya kita panggil gitu loh. Yang nggak boleh kan ketika kita membawa ke depan pengadilan kemudian orang itu tidak dibebaskan oleh hakim walaupun dia sebenarnya tidak salah gitu. Nah oleh sebab itu case ini kalau kita memang mau kembali lagi yang dimaksudkan oleh Pak Prabowo bahwa dia memberi janji kepada kita saat ini harus sudah menyiapkan satu pulau bahkan, ya kan? Persoalannya kembali lagi kan banyak orang di daerah ini nggak paham perintah Pak Prabowo kan. Kalau dia paham perintah presidennya, bahkan dia nggak akan pergi naik off-road sama-sama. Kepala dinas, kau ajak aku hanya lihat lubang-lubang apa ini kau ini kan? Dia bilang gitu aja kan? Ngapain aku lihat lubang-lubang ini, banyak surat yang harus aku tanda tangani di situ mengenai apalah gitu. Hanya untuk lubang-lubang ini. Tapi kalau dia bilang, ayo jalan dulu kita tengok dulu. Bagaimana jidat kawan itu kan susah kan. Jadi itu kan komunikasi itu sangat common sense gitu loh ya, sehingga kalau kita kembali urutan mulai dari skala yang nasional
Petral sampai skala daerah yang sifatnya infrastruktur seperti itu, patternnya itu kan sama semuanya. Ya, yang kita sebut sebagai bahwa orang selalu konflik of interest, ya kan? Tidak bebas dari konflik kepentingan itu, dan ini masih terjadi sampai hari ini. Nah, lagi-lagi janji itu harus seperti apa? Ada banyak yang harus kita selesaikan. Belum lagi kalau kita bicara KUHAP-nya, ya kan? Belum kalau kita bicara undang-undang KPK-nya, belum lagi kalau kita bicara undang-undang tindak pidana korupsi. Terus kita belum lagi bicara kelembagaannya. Belum lagi kalau kita bicara utang kita yang masih seperti itu. Bagaimana kita menyelesaikan pajak dengan benar. Kan ini persoalannya muncul semua serentak. Yang menurut saya semuanya itu kan diawali oleh perilaku korup kita gitu loh. Ya. Oke. Aduh. Gimana? Jadi Mas Gap? optimis apa pesimis nih kita? Jangan lu ini tanggung jawab lo nih. Iya ya. Dunia sedang gelap, lu bikin terang. Iya. Kalau enggak tadi gua juga enggak kesini juga. Pesimis atau optimis? Kita sebagai wartawan harus skeptis. Harus Mas skeptis. Gap. Oh iya. Tapi terakhir nih tidak menuduh, ya kan? Tidak menuduh, Iya, cuma iya. skeptis saja. Tapi jadi Tapi- kebawa ke Ingat lo ya, di sebelah kanan gua itu bisnis harus benar lo ya. Disertasi gua itu competitive intelligence, bikin bisnis tetap baik. Orang baik harus tetap dijaga. Yes. Makanya saya bilang tadi, More ini kalau di Amerika nggak nyuap dia. Iya. Nggak akan bisa. Lu mau nyuap Ronald Reagan, lu mau nyuap siapa? Trump, lu mau suap? Hah? Iya nggak? Iya, Makanya begitu once itu nanti diadili, itu yang gue bilang sama pengacaranya Setia Novanto, Predik Yunandi yang bikin Pak Pau itu. Iya, Bapak. Saya harus mengulang ini. Mas Predik, saya menghargai kamu loh. Di mata saya kamu lebih mulia daripada orang yang di luar sana masih tetap korupsi, tapi belum bisa gue penjarain. Iya dong. Iya. Setiap orang punya pintu taubat, bro. Iya, betul. Bro and sis. Berarti udah Fredrik udah tobat ya? Insya Allah. Aku udah beberapa kali udah ketemu dia, Hmm. ngobrol. Ya mudah-mudahan dia baik lah. Mudah-mudahan ya. Ya. Udah, Oke. cukup? Jadi mumet. Abang kan dulu di intelijen ya? Iya, media bilang begitu. Biasa. Ini nyari profilnya Bang Saud sebelum KPK agak Agak sulit. sulit. Orang saya dulu pernah. Oh iya, aku pernah ketemu orang di stasiun kereta api. Abang memang tertutup banget. Enggak, kamu kurang cerdas. Ada satu saat gua muncul di Singapura. Kita ada warga negara Indonesia ngehack NUS kalau nggak salah. Iya. Tapi dulu masih dial up. Iya, Dulu belum ada ini. Masih pakai colok ya. Pakai dial up telepon dulu gitu. Jadi dia gampang ketahuan di nomor berapa langsung ditangkap dia. Nah, saya muncul di situ dengan nama Tony. Ya waktu itu di KBRI. Tapi mungkin nggak banyak itu. Tapi memang sejak itu yang hilang gitu. Nggak banyak lah. Saya nggak banyak muncul. Memang nggak boleh muncul kan. Iya. Iya gitu. Agak susah ini profesor fisika apa tadinya. Saya sempat Iya, memang agak seperti susah. itu. Bang, Agak susah ya. soal kematian diplomat Kemlu, abang perhatiin nggak? Wah, habis dari korupsi ke situ. Bener sekalian. Ya kan sekalian nih. Buat nanti dicop. Enggak kan, beliau udah lama di luar negeri, pernah ke Amerika, Intelijen Kamboja, pula. kemana-mana kan. Apalagi kan nih diplomat ini kan Iya, juga. salah satu. To be honest, aku nggak detail. Aku to be honest nggak detail. Tapi lihat dari patternnya, Bang. Oh. Yang dia urusin patternnya. Karena gini, kalau kita harus menyelesaikan seorang diplomat career seperti itu, dia masih junior, dia belum pernah even kan Udah 39. Iya, tapi Udah jabatan penempatan. terakhir dia kan itu kelihatan di diplomat itu kan ada Staff, dia ada Oh, staff iya, aja. iya. 3, sekretaris 3, Iya. sekretaris 2, sekretaris. Satu. Aku di luar negeri paling tinggi jabatan itu sekretaris 1. Jadi Dia di sekretaris sekretaris 1 baru dua dia. minister minister konselor baru dubes. Itu pangkatnya gitu. Ini orang ini kan masih di bawah nih Iya, dia. sekretaris 3 dia. Sekretaris 3 ya kan. Tapi sekretaris 3 jangan salah, sekretaris 3 itu powerful loh. Dubes kalau malas ngomong, itu yang suruh ngomong sekretaris 3. Kalau salah ngomong bisa di ini. Kelar. Iya, kelar. Nggak mungkin dubes ngomong kan. Dia suruh ngomong aja sekretaris 3 gitu. Jadi dia di front depan juga. Yang saya nggak ngerti sejauh ini apa dalam kaitan itu. Kalau memang dia sekretaris 3. Jadinya potensi dia untuk jadi free rider tuh tinggi. Dia bisa kemana-mana kan. Iya. Kalau udah minister konselor, apalagi udah dubes kan gengsian gitu. Jadi mungkin bisa menelusuri dari situ juga bisa ngelihat ya. Maksud dengan cara meninggalnya di lakban. Ya, itu yang menurut saya menjadi menarik
Karena gini, saya melakukan sesuatu kepada orang lain, kalau kita bicara teori motif, ya kan, itu kan bisa sangat gampang. Motifnya apa sebenarnya orang ini? Hanya motif dendam biasa, motif ekonomi, motif sifatnya sosiologi. Teori motif kan banyak. Kenapa sampai dilakukan seperti itu? Jadi sekali lagi, apakah ada kaitan dengan karirnya dia atau personal mattersnya dia gitu? Itu yang agak susah kita ngebedakannya. Nah, menjadi sulit ini sama dengan ini sekarang nih, ada orang ijazah palsu di negeri ini, ya kan? Lantas, ini serius loh, ini serius loh, Bu. Ini serius. Ada orang ijazah palsu, terus kemudian karena aku di PCK itu belajar analog to digital. Disertasi saya, paper sarjana muda saya bicara analog to digital. Bagaimana analog to digital, bagaimana ijazah yang kemudian hanya kertas selembar itu, kita yakinkan itu pasti bahwa itu tidak palsu, bisa digunakan dengan digitalnya Resmond dan siapa tuh? Rosurio itu memang salah satunya adalah ya as simple bagaimana kamu melakukan transaksi dengan face recognition, langsung kamu bisa bayar Wikipedia, bagaimana Tokopedia kan? Itu kan wajah kamu di situ. Orang yang selalu bikin transaksi itu bahkan dia nggak percaya bahwa yang namanya analog bisa diperiksa dengan digital. Nah sekarang itu makanya selalu kalau kita hidup di dunia ini, yang saya bilang tadi itu ada prinsip KISS. Keep it simple, stupid. Iya. Bikin gampang aja. Bikin istilah Betawi, bikin gampang aja PA gitu. Ya. Keep it simple, stupid. Jangan pakai teori-teori. Katakan ada teori, ada orang pengen merusak kamu karena isu sarjana ini, isu palsu tadi ini. Ada ini skenario besar. Begitu Anda selunjukkan skripsi Anda selesai kan, hancur semua kan. Benar nggak? So keep it simple, stupid. Iya. Jadi saya katakan kembali lagi, kita banyak cara berpikir kita yang udah salah sekarang ini. Kita nggak bisa mengatakan bahwa filosofi berpikir yang benar itu ya memang ya perlu edukasi, memang pendidikan, filosofi, belajar, membaca. Itu akan menjadi hilang ketika konflik of interest kita ada di dalam. Sampai ada orang bilang, nggak bisa Pak, teknologi digital Anda nggak boleh pakai itu. Anda pakai raba-raba aja gini gitu. Sementara Ibu Tipa udah bilang ada di situ security printing, ada benang, ada kertas, ada tinta, ada emboss, ya kan? Ya. Terus apa dong? Tunjukin aja, udah selesai gitu loh. Jadi sekali lagi, case yang disebutnya keep it simple stupid itu berdasar dari teori yang mereka bagaimana ruwetnya pesawat U-2 untuk bisa jadi simple dipakai oleh pesawat tempur kan. Pilot tuh dengan gampang bisa pencet ini nembak ini, pencet ini tembak ini, pencet ini. Buat aja sederhana, jangan dibuat ruwet gitu loh. Itu aja, Bro. Ya. Tunjukin aja ijazahnya ya. Iya, itu aja sederhana. Oke, terima kasih Bang Saud atas sharingnya hari ini. Pusing nggak Mas Gip? Enggak. Nggak aman ya? Nggak, aman. Orang bikin terang. Kita harus jangan seperti jidat saya terang. Mantul. Oke, terima kasih sekali lagi. Oke, thank you Bang Saud. Saya yang terima kasih. Thank you semua. Sampai ketemu minggu depan. Sampai ketemu minggu depan. Thank you Bang Saud. Thank you. Makasih Bang. Yep.